Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian, Jemaat GPD Karmel Makassar, dan semua yang dapat dijangkau atau dapat mengikuti kanal Karmel Worship dalam program pendalaman Alkitab. Sebelum kita lebih jauh dalam program ini, saya mengajak kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan yang sumber firman itu sendiri. Bapa kami di dalam surga, kami datang kepadamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus dengan hati penuh ucapan syukur, karena Engkau layak menerima segalanya, menerima hormat, kemuliaan, kekal selama-lamanya. Kami bersyukur kami mendapatkan kesempatan indah untuk masuk dalam hadirat-Mu, menikmati kebenaran-Mu, mendalami isi hati-Mu yang terkandung di dalam firman-Mu yang akan kami pelajari bersama-sama pada malam hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Roh-Mu mengurapi hamba-Mu, mengurapi setiap yang mengikuti pemberitaan firman Tuhan melalui program ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sedang berbicara tentang satu topik, satu kebenaran yang saya beri judul bertumbuh dan berbuah di dalam Kristus. Kita bertolak dari ayat dasar atau ayat pokok Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-16, bahwa kita dipilih, kita ditetapkan untuk pergi dan menghasilkan buah. Jadi bertumbuh dan berbuah di dalam Kristus itu bukan satu pilihan, tapi satu keniscayaan, satu keharusan bagi setiap orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Pokok yang pertama yang kita lihat, atau pada sebut saja bab yang pertama, kekristenan yang sejati itu harus seperti pohon, seperti tanaman yang bertumbuh dan berbuah lebat. Yang kedua, kita telah melihat tentang dalil atau ketentuan tentang pertumbuhan kekristenan. Seperti apa kita harus menjalani kehidupan kekristenan untuk dapat bertumbuh dan berbuah.
Yang ketiga, kita memasuki satu pembahasan khusus tentang bertumbuh dan berbuah dalam Kristus. Itu seperti apa? Kalau pohon bertumbuh sebagaimana karakteristik dari pohon itu. Pohon pisang akan bertumbuh dan berbuah sesuai dengan jenis pohon itu, pohon pisang. Pohon mangga pun demikian, pohon durian dengan karakteristiknya, dan tumbuhan-tumbuhan lain. Nah, jika orang Kristen yang bertumbuh atau orang Kristen yang mau bertumbuh dan berbuah, itu seperti apa? Hal yang pertama, ketika saya, Bapak, Ibu, Saudara semua bertumbuh dalam Kristus, itu dapat dideteksi, dapat dilihat pada pertumbuhan jati diri kita. Karakter kita, apakah sama dengan jati diri Kristus? Apakah sama dengan karakter Kristus? Atau saya mau berkata, pertumbuhan kekristenan kita, arahnya, rujukannya, tujuannya adalah pada jati diri dan karakter Kristus itu sendiri. Yang kedua, kalau kita berbicara tentang bertumbuh dalam Kristus, bukan hanya jati diri kita, bukan cuma karakter kita, tetapi Alkitab menyatakan bahwa ketika kita mau bertumbuh di dalam Kristus, pertumbuhan kekristenan yang sebenarnya, yang sesungguhnya adalah kalau kita bertumbuh di dalam komunitas. Coba kita baca Efesus pasal 4 ayat 11 dan ayat yang ke-12. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, ayat 12, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, yang dimaksud dengan memperlengkapi orang-orang kudus dalam konteks surat-surat kepada jemaat dalam perjanjian baru, itu menunjuk kepada komunitas orang Kristen dalam satu tempat, dalam satu penggembalaan, atau saya sebut sebagai komunitas jemaat lokal. Dalam 1 Korintus 12 ayat 12 dikatakan, karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggota banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Ayat 13, sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Ayat 14, perhatikan. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, jemaat Allah yang ada di Korintus, komunitas jemaat di kota Korintus itu telah terjadi pengkotak-kotakan. Ada yang menyebut dirinya golongan Paulus, ada yang menyebut kami golongan Apolos, ada yang menyebut kami golongan Kefas, dan lain sebagainya. Tetapi sesungguhnya jemaat itu tidak boleh terkotak-kotak di dalam kotak-kotak entah apa latar belakangnya, tetapi dia harus menjadi satu komunitas yang utuh sebagai satu tubuh. Coba kita perhatikan 1 Korintus pasal 12 ayat 26. Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota
turut bersuka cita. Adalah tidak mungkin kalau tangan si A menderita, lalu si B merasa sakit. Tidaklah mungkin kaki saya yang terluka, lalu orang lain yang merasa sakit karena luka itu. Tidak mungkin, bukan? Jadi, di manakah anggota-anggota itu turut menderita jika salah satunya menderita? Di manakah kebenaran ini bisa terjadi? Jika seorang dihormati, maka semuanya akan merasa bersuka cita. Hal itu hanya bisa terjadi dalam satu komunitas. Komunitas jemaat Tuhan yang adalah satu tubuh, tetapi ada banyak anggotanya. Ayat 28. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Sampai di situ saja yang perlu kita baca. Jadi konteks 1 Korintus pasal 12 itu adalah konteks komunitas yang bernama jemaat. Tepatnya jemaat lokal. Jadi pertumbuhan seorang Kristen, pertumbuhan salah satu anggota jemaat itu dilihat dari bagaimana dia bertumbuh dalam komunitas sesuai dengan posisi dan fungsinya. Di dalam satu jemaat lokal, jemaat itu punya posisi tertentu, sekaligus memiliki fungsi tertentu juga. Misalnya tangan, posisinya di mana, fungsinya apa? Telinga, posisinya di mana, fungsinya apa? Yang pasti tangan dan telinga itu ada dalam satu tubuh, satu komunitas, dan itu telah diatur oleh Tuhan. Jadi sekali lagi, bertumbuh dalam komunitas itu artinya kita bertumbuh di dalam jemaat lokal. Jika kita tidak terintegrasi dalam jemaat lokal dan berfungsi sebagaimana semestinya kita berfungsi sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan kepada kita, maka kita tidak sedang bertumbuh. Oleh karena itu, penting sekali kita menjadi bagian yang utuh dari satu jemaat lokal dan memainkan peran dan fungsi kita di dalam jemaat itu. Sama halnya dengan satu kebun. Di dalam Alkitab ada kebun anggur yang di dalamnya tumbuh juga pohon ara. Tapi bukan itu yang saya mau tunjukkan ketika kita membaca tentang perumpamaan itu. Yaitu bahwa ada yang mempunyai kebun, ada tuan kebun, dan ada pengurus kebun. Kalau saya bisa katakan, penggembalaan di satu jemaat lokal, gembala itu merupakan pengurus kebun. Yang diurus adalah kebun itu sendiri, bukan kebun orang lain. Maka siapa yang ada dalam kebun itu harus bertumbuh di bawah satu pengawasan, di bawah satu pengurusan, supaya benar-benar bertumbuh secara baik, bertumbuh secara alkitabiah, bertumbuh sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Coba kita perhatikan 1 Korintus 3 ayat 6 sampai 9. Aku menanam, kata Rasul Paulus, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Perhatikan ini. Karena kami, rasul-rasul, hamba-hamba Tuhan adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah.
juga bangunan Allah. Saya mau tarik perhatian kepada ladang Allah. Jadi jemaat Korintus, jemaat di mana-mana, termasuk jemaat GPD Karmel Makassar, adalah satu ladang, satu kebun, kebunnya Allah, ladangnya Allah, di mana jemaat harus bertumbuh di bawah pelayanan penggembalaan yang sifatnya menanam, ataupun menyiram, ataupun mengolah tanah supaya tanaman yang ditanam di ladang GPD Karmel bisa bertumbuh dan berbuah-buah. Artinya, jemaat harus tertanam. Saya tidak bermaksud untuk mengikat jemaat dalam denominasi yang bernama GPD Karmel, tapi memang seharusnya begitu. Kita tidak mungkin bertumbuh di jemaat Karmel sekaligus bertumbuh di jemaat X, lalu bertumbuh juga di jemaat A. Satu tanaman hanya dapat bertumbuh di satu lahan di mana dia tertanam. Dalam hal ini, tertanam dalam komunitas jemaat lokal. Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-24 berkata begini, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Saudara perhatikan, kata saling memperhatikan di sini tentu saja saling memperhatikan antara pribadi demi pribadi, individu demi individu di dalam satu komunitas yang bernama jemaat lokal. Kita memang harus mengasihi semua orang seperti Yesus mengasihi seisi dunia ini. Tetapi konteks Ibrani 10 ayat 24 sampai 25 ini merujuk kepada satu komunitas, di mana dalam komunitas itu ada individu A, B, C sampai Z dan seterusnya. Dan diharapkan setiap pribadi ini saling memperhatikan, saling peduli, saling mendorong dalam kasih. Dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ayat ini bukan sekedar mengajak kita untuk jangan tinggalkan ibadah, tapi kalau dikaitkan dengan saling mengerti dalam konteks pertemuan-pertemuan, itu artinya dalam sebuah komunitas di mana kita saling bertemu, jangan menjauhkan diri dari pertemuan itu, tapi selalu ada dalam komunitas, dalam persekutuan, kepada Tuhan kita beribadah, kepada sesama kita saling menasehati, saling memperhatikan, saling mendorong. Jadi, sekali lagi, ketika seorang Kristen bertumbuh, dia harus bertumbuh di dalam satu komunitas, yaitu jemaat Tuhan. Dia tertanam dalam satu jemaat di mana Tuhan telah memilih, menetapkannya menjadi bagian dalam satu komunitas, satu jemaat, untuk di sana dia ditanam, dia disiram, dia dirawat, dia bertumbuh, dan dia berbuah-buah untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Sekarang kita melihat bertumbuh dan berbuah dalam Kristus. Ukurannya adalah bagaimana dia bertumbuh, bukan cuma secara pribadi dalam jati diri dan karakter Kristus, tapi yang kedua, dia bertumbuh di dalam komunitas itu. Dia dirawat di sana, dia dijaga di sana, dia dilayani di sana, dan saling melayani. Dan itulah buah-buah yang keluar dalam kehidupan orang Kristen. Pelayanan kita kepada Tuhan, pelayanan kita kepada sesama jemaat di dalam komunitas itu adalah ukuran
kita berbuah atau tidak berbuah. Kita berbuah yang baik atau berbuah yang tidak baik. Kita berbuah lebat atau tidak berbuah lebat. Sekarang yang ketiga, bertumbuh dan berbuah di dalam Kristus. Sekali lagi, bertumbuh dalam jati diri dan karakter Kristus. Kedua, kita bertumbuh di dalam komunitas, di dalam jemaat lokal di mana kita berada. Di situ kita harus tertanam, di situ kita harus disiram, di sana kita dirawat, di sana kita berinteraksi dengan kasih, dan disitulah kita menunjukkan buah-buah yang lebat. Yang ketiga, bertumbuh di dalam Kristus itu juga menyangkut bagaimana atau apakah kita bertumbuh di dalam pelayanan. Bertumbuh di dalam pelayanan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, salah satu tugas gereja adalah melayani. Memang bukan satu-satunya, tapi salah satu yang menjadi tugas penting gereja adalah melayani. Coba perhatikan Efesus 4 ayat yang ke-12. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Ayat 11 atau ayat sebelumnya mengatakan bahwa Allah memberikan sebagian orang rasul, ada nabi, ada pemberita atau penginjil, ada gembala, ada pengajar. Untuk apa? Untuk mereka memperlengkapi orang-orang kudus. Di atas tadi kita telah melihat orang-orang kudus itu adalah jemaat. Dalam konteks ini adalah jemaat Efesus. Mereka diperlengkapi untuk apa? Bagi satu pekerjaan, bagi satu tugas, yaitu tugas pelayanan. Ketika Tuhan menyelamatkan kita, ketika Tuhan panggil kita, Galatia pasal yang kelima, ayat yang ke-13 berkata begini, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Jadi jelas sekali, kita dipanggil untuk merdeka, tapi jangan gunakan kemerdekaan itu untuk berbuat dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Kita dipanggil untuk melayani. Kita dimerdekakan untuk melayani. Keberadaan kita di dalam Tuhan adalah untuk melayani. Coba kita lihat 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-10. 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-10. Layanilah seorang akan yang lain. Perhatikan, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Nanti kita akan tiba pada prinsip-prinsip pelayanan, bahwa kita harus melayani sesuai dengan karunia yang telah diperoleh, karunia yang telah diberikan oleh Tuhan. Tapi yang saya mau tekankan pada ayat ini adalah kita semua dipanggil untuk melayani. Kita diberi tugas untuk melayani seorang dengan yang lain. Intinya adalah orang Kristen itu adalah orang yang harus melayani. Coba saudara perhatikan beberapa gambar ini. Ada gambar seorang yang memimpin di mimbar. Mungkin dia seorang pengkhotbah, bisa saja dia seorang worship leader,
Lalu ada gambar di mana orang-orang memainkan musik. Beberapa jenis musik ada di sana. Itulah sebabnya di gereja kita juga ada tim altar, ada pemain musik, di mana sesuai dengan kasih karunia Allah mereka melayani pada bidang itu. Ada gambar tentang semacam ibadah sekolah minggu. Ada orang yang melayani di bidang sekolah minggu. Lalu ada orang yang mendoakan orang lain. Itu semua adalah bidang-bidang pelayanan, di mana kita harus berada pada bidang-bidang itu dalam bentuk apapun pelayanan itu, karena kita dipanggil untuk melayani. Kita diberi tugas untuk melayani sesuai dengan ayat-ayat yang kita telah baca pada bagian terdahulu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, setiap orang Kristen, suka atau tidak suka, ketika dia masuk dalam satu jemaat manapun, seyogyanya dia harus menjadi orang yang melayani di sana pada bidang apapun, tentu saja sesuai bakat, sesuai talenta, sesuai karunia yang dia peroleh setelah dia mengalami kelahiran baru. Tidak boleh ada jemaat yang tidak melayani. Sebesar atau sekecil apapun di mata orang pelayanannya itu, dia tetap harus melayani. Dan untuk melayani Tuhan, hal yang nomor satu yang harus kita perhatikan adalah mental pelayanan sejati. Pelayanan bukan sebuah penampilan belaka, tetapi sebuah pelayanan. Pelayanan bukan sekedar profesi. Kalau kita melayani hanya sebagai satu profesi, ya tentu saja kita tidak disebut melayani. Tapi kita menjalankan profesi kita. Tapi profesi yang bisa dilabeli dengan pelayanan adalah ketika profesi itu dijalankan dengan satu mentalitas, dengan satu motivasi, dengan satu tujuan untuk melayani. Kita perlu membedakan tampil di altar karena profesi, karena keahlian, dan kita tampil di altar karena dengan profesi, dengan keahlian itu kita mau melayani Tuhan. Itu adalah dua hal yang berbeda. Oleh karena itu, harus ada dasar ketika kita melayani Tuhan. Dasar itu saya sebut mental pelayanan sejati. Coba kita perhatikan Injil Markus pasal 10 ayat 43 sampai ayat 45. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya, nanti saudara baca pada kesempatan yang lain, di situ ada dua orang murid disponsori oleh ibunya dan datang kepada Yesus meminta supaya dua kakak beradik ini boleh duduk dalam kemuliaan apabila Tuhan Yesus datang kembali. Jadi mereka meminta untuk mendapatkan kemuliaan, bukan untuk memberi kemuliaan kepada Tuhan. Lalu murid-murid yang lain merasa marah juga, sehingga ada semacam pertengkaran di antara para murid. Karena ternyata bukan hanya dua murid itu yang ingin mendapatkan kemuliaan, tapi yang lain juga punya keinginan yang sama. Sehingga Yesus berkata, siapa yang ingin menjadi lebih besar, sebut saja lebih mulia,
lebih terhormat di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Tidaklah salah kalau kita ingin menjadi besar, tidaklah salah kalau ingin dipermuliakan, tapi kita jangan cari kemuliaan. Jadilah pelayan, dan Tuhan yang akan memuliakan kita. Barang siapa ingin menjadi terkemuka, terpandang, kesohor di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Hamba itu tugasnya apa sih? Tugasnya adalah melayani majikannya, melayani orang lain. Maka kita harus memiliki sebuah mental pelayanan, bukan untuk mencari kemuliaan, apalagi mencuri kemuliaan, tapi melayani dengan murni, melayani dengan tulus, melayani dengan tidak ada tendensi ingin mencari sesuatu, apakah itu secara materi atau mungkin secara psikologi, di mana kita merasa dipermuliakan, merasa sebagai orang yang terkemuka, orang yang patut dihormati. Bukan, tapi semata-mata untuk melayani seperti Yesus, seperti anak manusia. Dia datang bukan untuk dilayani, dia datang bukan untuk dihormati, dia datang bukan untuk dihargai, tapi dia datang untuk melayani, bahkan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ketika kita melayani Tuhan, kita harus membangun mental seperti ini. Kita harus memiliki hati seperti Yesus. Bahkan kita diminta untuk memberi nyawa, memberi diri, bukan sekedar memberi diri, tapi memberi nyawa kita. Setidaknya kita tidak menganggap nyawa kita berharga. Coba kita baca Kisah Rasul pasal yang ke-20 ayat yang ke-24. Kisah Rasul pasal yang ke-20 ayat 24. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Saudara perhatikan, sama dengan Yesus datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani, bahkan memberikan nyawa. Rasul Paulus berkata juga, aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Untuk apa? Untuk dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan. Kita harus memiliki mentalitas pelayanan. Melayani, bukan dilayani. Melayani dengan taruhan nyawa sekalipun. Tidak menghiraukan nyawa, bahkan menyerahkan nyawa. Dari ayat-ayat ini, saya ingin mengatakan bahwa kita harus bertumbuh di dalam Kristus, dilihat dari bagaimana kita bertumbuh dalam pelayanan. Dan untuk bertumbuh dalam pelayanan, kita harus memiliki mentalitas pelayanan atau mental pelayanan sejati. Yang dari ayat-ayat bacaan kita tadi, saya mau nyatakan bahwa melayani itu harus dengan pemberian diri. Diri kita persembahkan, tubuh kita persembahkan. Melayani secara benar adalah melayani dengan pengabdian diri. Pengabdian dari kata abdi. Abdi itu hamba. Hamba tidak pernah mengatur tuannya. Hamba, seorang yang mengabdikan diri, adalah orang yang diatur, orang yang mau diarahkan, orang yang mau ditempatkan di sana, ditempatkan di sini, orang yang mau disuruh ini, suruh itu. Kita harus memiliki mental seperti ini, ketaatan untuk melayani,
ketaatan untuk dibimbing, dipimpin untuk melayani secara benar. Kita bukan melayani karena kita dikontrak. Tidak. Kita melayani karena memberi diri. Kita melayani karena pengabdian diri. Pelayanan kita adalah sebuah pengorbanan. Bahkan kita mengorbankan apa yang dapat kita korbankan. Berkorban artinya sakit, mungkin juga rugi, menderita, susah. Tapi ketika kita menjalankan pelayanan seperti itu, dengan resiko seperti itu kita terima, maka kita sedang bertumbuh di dalam pelayanan. Tuhan kita terlalu mulia untuk tidak menghargai pelayanan kita. Demikian kata seorang hamba Tuhan. Ketika kita melayani, Tuhan pasti menghargai. Adam dan Hawa itu belum melayani, Tuhan sudah sediakan segala sesuatu. Maka ketika kita melayani, percayalah Tuhan akan memberikan segala sesuatu yang kita perlukan. Maka marilah melayani dengan mentalitas pelayanan sejati. Malam ini kita sampai di sini, dan malam ini merupakan program PA terakhir untuk tahun ini. Karena bulan depan, bulan Desember, kita semua akan disibukkan dengan Natal, persiapan Natal, pelayanan-pelayanan Natal, dan mungkin juga undangan-undangan Natal yang harus kita ikuti. Karena kita sekarang berada pada situasi dimungkinkan untuk mengadakan ibadah Natal. Kita akan jumpa pada tahun depan dan masih melanjutkan tema ini, bertumbuh dan berbuah di dalam Kristus. Tuhan Yesus menolong kita semua. Firman-Nya bagaikan pupuk memupuk iman kita dan panggilan kita. Roh Kudus memberikan pencerahan, memberikan peneguhan untuk kita terus bertumbuh dan berbuah sesuai panggilan Tuhan kepada kita untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dan pasti Tuhan menjamin, Tuhan menyediakan, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang kami boleh dengarkan pada malam hari ini. Biarlah kebenaran firman-Mu disertai Roh Kudus yang mengurapi dan meneguhkan kami semua, untuk kami benar-benar menjadi orang Kristen, orang yang dipanggil dan bertumbuh, berbuah, bahkan berbuah lebat untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami beri hidup kami beri diri kami untuk bertumbuh dalam komunitas, bertumbuh di dalam pelayanan, maka kami akan menghasilkan buah-buah bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, menyambut firman Tuhan, mensyukuri kebenaran firman Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.